Halo guys, selamat datang di podcast pertama kita ya. Kita ini podcast kita Yang ini kedua ini yang kedua. awal-awal di masa COVID ya. Jadi kita mulainya dari di rumah aja. Dan sekitar tahu aja ini podcast kita ini namanya Pelajar Garis Lucu. Nah, apa sih Pelajar Garis Lucu itu? Nanti ini akan disampaikan oleh bintang tamu kita yang bernama sebelumnya kenalkan dulu saya Mas Baik Sudaka, biasanya yang panggil siapa? Mas Kecap. Iya. Kecap. Jadi biasanya teman-teman saya itu panggil saya Mas Kecap. Dari mulai sahabat sampai broke, tetap panggil aja saya Kecap. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh bintang tamu saya, yaitu Ega Nandana R. Ya itulah. Mas Ega, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih di rumah aja ya kan. PSBB masih di rumah diperpanjang. Masih di rumah aja ini ya. Gimana perasaannya? Apakah senang? Apakah susah? Apa tugas-tugas menumpuk ini? Karena kan kita juga ini kan masih sekolah. Apalagi kita masih di taraf-taraf SMA ini. Apalagi bintang kita sudah selesai sih ya, tugas-tugas ini. Ya gimana Mas Ega? Ini tugas-tugas selesai lah. Bisa santai-santai. Di sini Lebaran nih kan Mas. Habis ini Lebaran menikmati indahnya Lebaran di rumah. Kita kan Lebaran itu kan cukup di rumah aja ya. Bagaimana sampean itu bisa bersilaturahim dengan sanak saudara yang ada di luar sana? Nah ini tadi barusan nih kan video call menggunakan WA WhatsApp tadi. Wah, kami sekali. Itu salah satunya lah. Jadi Anda tidak tertarik untuk mudik? Enggak. Satu keluarga. Lalu gimana pendapat Anda tentang orang-orang yang masih ngeyel buat mudik? Kan masih ada tuh orang-orang yang di luar sana ngeyel banget pengen mudik, pengen ketemu keluarga. Padahal nih katanya yang dibuat berdua tuh sekarang katanya saudara Anda tidak akan hilang. Padahal saya merasa ingin melakukan komedi di situ. Cuma saya agak takutnya saya hilang juga gitu. Itu coba tanya dengan sobat Raul di situ. Ipoel. Oh ya, ini belum saya kenalkan semua. Ini ada Ega Nandana, terus ya, Raul, sama yang megang host dari Zoom kita ini Genius atau biasa disebut Arvin. Ada lagi. Lalu ada satu anak Agung Herlangga. Sukanya ngopi di tengah pandemi. Ayo. Oke, sudah kenalan semua. Kenal semua ya para pendengar. Ini kan sudah kenalan semua ya. Anggap saja kita sudah kenal. Ya memang sudah kenal sebenarnya. Cuman gimana ini? Kita ini kan kalau silaturahmi jarak jauh ini kan agak kurang nyaman gitu ya. Gimana cara mengatasi biar hati kita bisa ketemu gitu? Tidak bertemu. Gimana ya? Ini siapa nih? Siapa dulu nih? Ipuan, Mas Ipul, Mas Raul dulu lah. Ini kan tampaknya Ega terus jawab. Mungkin Agung menjawab. Tampaknya saya ini agak susah nih ya dalam menjawab karena saya sendiri. Kalau dari pertanyaannya tadi kan begini, bagaimana cara mengatasi ya ini Lebaran di rumah aja tidak bertemu saudara. Kalau saya sih simple ya. Cara mengatasi saya itu sangat simple. Pertama saya ambil HP, lalu saya aktifkan airplane mode, saya taruh di meja, lalu saya tidur. Sudah selesai. Saya tidak peduli dengan saudara-saudara saya. Saya titip maaf saja sama teman-teman saya. Dalam konteks ini Anda tidak memiliki dan tidak mencerminkan norma-norma yang dianut dalam Pancasila dong. Iya, sungguh tidak mencerminkan norma-norma dalam Pancasila. Tapi sebenarnya tidak ada. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan benar dalam mewujudkan tatanan PSBB yang baik dan strata sosial yang bagus. Ada apa sih?
Begini. Sebenarnya dia, saya ini tidak tahu tadi saya ini ngomong komen tuh ngomong apa gitu. Saya juga nggak tahu karena ini kan baru pertama kali kita buka podcast. Jadi Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kita berbicara dengan baik. Sejauh ini sebelumnya ya kan seperti ini. Tahun-tahun kemarin ya, Lebaran itu musiknya dong, tolong dong. Jadi tahun-tahun kemarin kita Lebaran, kita datang kumpul satu saudara, terus silaturahmi antar rumah ke rumah, ambil jajan nastar, ambil jajan, lalu tidak lupa sebagai anak Angpaunya angpaunya tidak lupa yang ditunggu-tunggu itu ya. yang tunggu-tunggu. Jadi bahkan pun kalau masuk rumah terus rumahnya kelihatan bagus, habis makan kita keluar rumah itu tuh nggak dikasih angpau, itu hati kita tuh Gagal. dendam. oke, Rasa dendam ini gitu. aku ada solusi dikit ya untuk masalah angpau ini. Angpau itu sebenarnya kita udah ada rekening digital yang bisa kita gunakan dari sebuah digital bukan? Nah, Jadi itu bagi angpau tidak harus langsung ketemu dengan orangnya, kan tidak? nah begitu benar. Tapi satu, Indonesia ini mengalami keterlambatan dalam mengikuti alur perkembangan zaman era revolusi industri 4.0 ini. Bayangkan saja, ambil dari fakta ini fakta. Saudara saya tidak ada yang punya GoPay dan tidak ada yang mau ngasih buat GoPay. Waduh, Pun OVO kok kasihan sekali gitu ya Mas ya. Tapi ada satu cara. Tapi sebagai rakyat Indonesia sungguh tidak etis kalau memintanya gitu. Karena Ya, benar pikiran sekali, benar. itu, angpau ya harus ketemu. Pikiran orang Indonesia Ya. angpau itu harus ketemu. Nah, sungguh tidak baik kalau kita minta angpau Ya, melalui jadi rekening, pulsa dan untuk lain-lain. om-omnya, tante-tantenya, saudara-saudaranya Rakul di luar sana ya. Ini suatu pesan buat kalian Yang mendengar. Mereka mendengar agar Raul ini dinotis untuk dimohon mohonkan dengan sangat untuk menotis Raul karena dia juga punya THR seperti saya. Sebagai Sama, pelajar saya juga. kita terlockdown ya, jadi kita tidak bisa apa-apa, mau beli barang juga susah, mau belajar juga kamu aja gitu. Kita ini kan harus mengatasi ya, kalau SBB gitu. Bisa jadi kalau kita lagi bosen, kadang ada beberapa orang yang biasanya insecure dan memiliki kecenderungan anxiety, bisa menimbulkan apa ya namanya, kecenderungan untuk keinginan bunuh diri. Jadi gimana ya cara mengatasinya? Itu kan agak susah, soalnya kan menyangkut masalah mental. Mental itu dibentuk dari lingkungan sekitar. Salah satu pendukung utama selama pandemi ya pasti yang lingkungan terdekat. Salah satunya orang tua, bukan Amer, orang tua. Bukan Amer. Nyata, Amer. Itu Amer ya beda itu, coy, anjay. Itu jangan diulangin, itu sebenarnya nggak lucu. Itu Saya aja maaf. ketawa. Oke. Mohon maaf. Ya, mental terdekat. Salah satunya orang tua. Sebenarnya saya ini kalau bisa dibilang saya ini dibilang introvert enggak, dibilang extrovert enggak lah, setengah-setengah lah. Tapi intinya saya suka bersosialisasi. Nah, selama pandemi ini saya di rumah saja, lalu dapat kecaman ya, dapat peringatan. Di rumah aja udah di rumah. Jadi saya memiliki tingkat keparnoan yang tinggi ketika saya keluar rumah, padahal di depan rumah saya berpikir aneh-aneh. Jangan-jangan di sini ada virus. Pikiran saya sudah kembali kemana-mana. Kemarin saya berkunjung ke rumah teman saya. Itu sampai rumah baju saya taruh di cucian, saya langsung mandi. Padahal biasanya tidak, saya langsung masuk kamar tidur. Terus kemarin jalan-jalan naik mobil saya naik mobil. Terus saya lihat gitu. Saya kok ngerasa takut. Takut gitu. Takut buka jendela, takut keluar pintu, takut kenapa?
Mungkin saja saat saya buka jendela ada corona lewat udara masuk. Nah, Itu iya yang itu. saya takutkan Parno. Ya. Mohon maaf, Pasti Parno. ini dari berita kemarin yang saya dapat, corona itu tidak bisa menyebar lewat udara atau lewati airborne, hanya dengan droplets. Makanya kita tuh harus mematuhi protokol-protokol yang diwajibkan oleh pemerintah agar kita selalu memakai masker, cuci tangan, dan kebersihan. Seperti itu. Kalau itu airborne, saya kira kemarin itu saya lihat dari ya, punya untuk website resminya juga saya belum tahu karena saya jarang riset. Oke. Banyak kan masalah. Bung Ega gimana? Kalau Saya bilangnya melihat terserah mau bilang bung atau apa akan. Kalau aku sih gimana ya? Nggak terlalu parno sih sebenarnya. Kata Jokowi kan kita harus berdampingan dengan virus ini kan. harus lamanya gitu Pak sampai 2021 kita kalau saya nih, sekolah kalau saya itu nggak apa-apa kalau saya berdampingan dengan virus ini. Tapi virusnya mau nggak? Asalkan virus ini tidak bisa reactivate lagi. Kalau bisa reactivate lagi, aduh, susah, Pak. Bener susah. itu susah. Tagihan listrik membengkak, wifi membengkak, SPP melunjak. Kalau kita semua tahu, misalnya, kalau aku terkena virus nih, kalau terkena virus corona nih, terus virus ini nggak akan reactivate lagi, itu nggak apa-apa. Karena kan udah kali aja itu. Kalau reactivate lagi kan bisa bingung. Susah, iya benar. Kayak di Cina kan juga muncul corona lagi baru. Ya, ada klaster 2 di Korea Selatan. Ada 100 infeksi baru karena ikut kelas kebugaran. Jadi 8 guru itu kena terinfeksi positif corona dan mengajar di tiap-tiap kelas di Korea Selatan. Daerah mana? Setiap kelas ya. 100 positif. Nah, yang lebih parah lagi itu di Gresik, Pak. Belum klaster 2. Ini belum klaster 2. Kemarin Belum klaster 2. jalan-jalan. Iya, ini jalan-jalan aku mau tanya nih ya. Cluster itu maksudnya apa? Ini aku baru tahu soalnya. Cluster itu gimana? Klaster kelas. Ya, ada klaster 1 berarti ada pertama corona sesi pertama, ibaratnya kalau ujian itu ada sesi ya. Oh, klaster itu kalau dimudahkan itu. Iya. Kita belum klaster 2 di Gresik saja sudah main-main. Nanti saya lihat pasar Ramayana nanti jam 8 tapi pasar masih buka sampai jam 8 lebih. Nah, di pasar tidak ada penerapan PSBB. Banyak yang tidak pakai masker, jualnya tidak pakai masker. Terus parkir itu sepeda berdempet-dempetan sama tukang parkir tidak pakai masker. Dan sudah ada himbauan aturan PSBB. Ada satu toko yang saya lihat, wah, untuk masuk toko sana wajib mengenakan masker. Sementara buat apa kita mengenakan masker tapi tidak bisa menjaga jarak. Nah, itu tidak menjaga jarak membuka tokonya padahal sudah pakai masker. Tidak perguna kan nanti. Hingga akhirnya kontaminasi kulit antar kulit. Barusan juga saya baca ini di Gresik. Ada 124 kasus baru, total kasus positif 101 dalam perawatan. Dan ya kan ini kasus tertinggi ada di Menanti dengan total 33. Jadi waktu saya lihat jadi peta pertebaran Gresik ini hanya tinggal 3 zona hijau di ujung pantai dekat ujung pantai sama Bawean. Tinggal 3 zona hijau itu pun masih ada ODP dan kemungkinan besar akan red zone kecuali Bawean. Tidak tahu Bawean mau bisa positif atau tidak. Nah, Bawean juga jauh dari jangkauan kita, tidak menutup kemungkinan. Saya baca di infografis, saya lihat perilaku warga Jawa Timur di PPS masih ramai, nggak ada PSBB di Gresik.
Ya nggak ada itu. Sudah diterapkan PSBB Ya. tapi nggak Kurang Untuk kurang ketat gitu. full. Untuk kejadian yang sewaktu di Ramayana itu ya, apakah pemerintah itu tidak dan ini kok bisa-bisanya PSBB tapi all itu enggak, sedangkan kita yang Muslim dan justru kita harus menjalankan sholat dari 5 waktu ya. Ya, kalau bisa itu di masjid. Tapi kenapa masjid? Ya, ya. Nah, itu bagi saya itu banyak pertanyaan itu. Apakah mungkin ini sebuah teori konspirasi dari kaum elit? Bisa kontrasepsi kan. bisa jadi kontrasepsi Wahyudi. Bisa jadi sih Ya. sebenarnya gitu. Kalau Dan dari alasan berita ya sih. apa? Kalau Kalau dari dengan- berita yang saya baca itu kata Mahfud MD itu mall dibuka itu hanya untuk beberapa ya, Bar. Jadi sudah ditentukan. Nah, yang membuka baju itu saya nggak tahu. Yang membuka toko baju, toko peralatan pakaian dan fashion itu saya nggak tahu. Kok tiba-tiba buka dan banyak sekali pengunjung. Ya, Yang itulah. lebih parah lagi, McD Sarina. McD McD Sarina Sarina penutupan. penutupan. Corona Karena beneran. nggak usah membahas Sarina dulu, karena itu kan di luar jangkauan kita ya. Oh iya, luar jangkauan Kan yang kita jauh nggak ada di sini. Kenapa kita nggak membahas hal-hal yang terjadi di sini aja? Seperti contohnya di KP. 3C. Ya, GKP. Buka puasa dari awal PSBB itu dilakukan, yaitu kurang lebih Mei kalau nggak salah. Kalau nggak Mei, enggak, pokoknya waktu awal puasa dan Maret lah. sampai hari ini akhir puasa itu ya waktu sampai 5 sore atau menjelang buka itu selalu jalanan itu selalu ramai. Ya, ya benar. Itu saya juga ya ini sempat keluar, soalnya saya butuh kalau logistik perlu digunakan di saya. Ini kan banyak yang ngabuburit mana itu kan bisa jadi titik penyebaran terbanyak pada saat masa pandemi corona ini. Sebenarnya keluar rumah sih nggak apa-apa selagi penting sih ya. Ya kebutuhan sehari-hari, beli sayur, kebutuhan lain, makanan, itu masih boleh lah sebenarnya. Tapi kalau nggak penting-penting sih ya nggak usah keluar gitu loh. Iya, Mas. Bagaimanapun ini apa ya? Apa namanya? Kasus terbaru gitu loh. Sehari itu sekarang yang baru ini ya. Sehari itu bisa 630 orang yang positif corona. Saya lihat Enggak, kemarin hampir 1.000 loh, Mas. Ini tadi saya dapat info dari teman saya kalau klaster 2 yang di Menganti itu dicek seperti pengecekannya itu seperti sensus. Jadi mereka itu dicek satu persatu kayak menggunakan rapid test kalau nggak salah itu di klaster 1 kan. Yang itu tepatnya berada di Menganti di penjual ayamnya. Karena di situ banyak yang teridentifikasi kena ODP, si COVID. Iya. Karena di sini di kompas.com ya. Coba saya cari Google ini kompas.com ini baru ini 4 jam yang lalu baru merilis bahwa ini ada 20.796 kasus COVID-19. Ya bertambah 636 orang. Tambah lagi sebelumnya 1.000, hampir 1.000, sekarang 600 gitu loh. Berarti Artinya menandakan bahwa iya, kalau PSBB ini tetap diberlakukan tapi dengan adanya kelonggaran, ini berarti PSBB ini nggak ada gunanya dong. Ya nggak sih? Iya, bisa dikatakan gitu, Mas. Tapi Kan ini tetap diberlakukan tapi diberi kelonggaran. Nah, kelonggarannya itu membuat kesempatan bagi para penduduk yang tidak patuh pada protokol. sebenarnya dari awal sih penduduk Indonesia ini apa ya, nakal-nakal.
kamu lah tahu sendiri bagaimana sifatnya orang-orang Indonesia. Ya. Kurang. Tak anu deh. Padahal apa ya? Kalau kita bicara sifat-sifatnya orang Indonesia, kemarin itu nggak salah Presiden Jokowi Widodo menyerukan adanya gerakan new normal. Berarti kita harus mengganti mindset kita dong sebagai warga negara Indonesia agar kita berperilaku bersih, agar terhindar dari virus dan bakteri. Ya. Tapi ada yang lucu itu loh. Coba bisa dicari. Banyak. Apa namanya? Katanya Rocky Gerung. Katanya Rocky Gerung. New normal ya kan, kehidupan baru pasti ada presiden. Wah, katanya seperti itu. Teori dari mana itu, Kak? Itu yang ngomong Rocky Gerung. New normal, new presiden. Buat apa new Berarti normal Anda kalau setuju bahwa presidennya besok harus diganti gitu ya? Ya, berarti semuanya baru. Itu kurang tanggap dalam menangani COVID ini. Iya. ya, Berarti bisa. Anda itu penganut sistem katanya ya, bukan faktanya. Itu gitu Faktanya Mas. itu kan Bukan katanya, bukan faktanya. dibuat lucu-lucuan aja. Oh, lucu-lucu. Ya memang. Sebenarnya gini, kalau new normal bukan lagi new presiden, new country. New country, waduh Semua susah tatanan kalau negara harus diganti. Semua tatanan negara harus diganti. Iya, Pemerintah harus diganti. apalagi sekarang ini banyak prank ya. Ngapain lah prank gitu? Udah nggak usah pakai bahas prank-prank ya. 2,5 miliar buat Iya. ngebeli lelang motor akhirnya Batal. Dikira dapat hadiah. katanya nggak relevan banget ya. Itu katanya itu kan dia seorang pengusaha dari Jambi. ya Dan, beritanya sih seperti itu beritanya. Dari Jambi, lalu dia nggak tahu, dia asal aja nyebut 2,5 miliar, itu dikira itu hadiahnya. Itu kalau nggak salah kemarin itu saya udah baca dari Kompas. Lanjutkan apa itu ya benar sih itu seperti itu. Itu Kenaikan BPJS banyak sekali. kurang bisa kalau ingin berubah mindset orang Indonesia, sebenarnya kan harus ke akar-akarnya juga. Nah, ya itu Kalau mulai nggak sampai ke akar-akarnya itu bakal turun terus DNA kegoblokannya. Gitu loh. DNA. Berarti emang orang Indonesia dari DNA-nya kan kayak gitu ya, Mas. Udah Nah, iya. itu dari DNA-nya. Oh, kalau dari DNA-nya berarti Anda Termasuk Termasuk memberitahu kalau si pendiri negara Republik Indonesia ini Pak Soekarno itu itulah jangan disebut lah, Mas. enggak beda. Kasihan. karena tidak langsung kita kan adalah keturunannya. Kita adalah pendiri bangsa. Gimana? Katanya Nah, kalau susah kalau saya itu. Ada seperti tadi salah ngomong dari teman saya. ini enggak. Ini sebenarnya mau tanya aja nih. Ini fungsinya nih ninja ini apaan? Ninja pakai kacamata udah. Kayak ini kan tentu nggak berfaedah gitu yang Loh, ada dia di, mau buat APD versi low budget, Mas. Ya, begitulah. Dia itu menerapkan pelajar garis lucu, sistem yang beneran mungkin. Tapi dia nggak lucu gitu terlihatnya, malah aneh. Kasihan saya sama Iqbal itu. kasian juga Dibully terus. Ya, bagaimana? Indonesia dengan masih kacau ini kan. Dengan COVID-19 di sini belum selesai. Kita harus banyak-banyak berdoa bersama ya kan. Supaya hilang ini COVID-19 dan hilang juga masalah-masalah di pemerintahan.
Dengar nggak yang apa berita-berita terbaru mengenai Luhut Panjaitan yang mau mengirimkan TKA Ikut bos, bukan orang TKA. politik saya, bukan orang TKA organisasi ke- juga. ke Indonesia. Gimana? Itu kan sedang apa ya, sedang panas. Menteri Luhut Panjaitan tuh Luhut lagi. mengirimkan TKA Cina ke Indonesia, dan itu menyulut amarah warga Indonesia. Ya gimana mas? Padahal masalah COVID-19 kan dari Cina, malah ngirim orang Cina ke Indonesia. Ya gimana mas kalau nggak mau marah? Wong orang-orangnya aja warganya aja disuruh di rumah, itu malah nambah-nambahin masalah aja. Iya. Ya sudahlah. Semuanya banyak Ya. di PHK, itu malah datengin pekerja dari luar Malah negeri. datangin kerja dari luar ya. Benar. Kan kasihan yang warganya sendiri gitu loh. Iya, ya Dia- sudahlah. Itu Mas, mau ingenius, muka anda di mana muka anda? intermezzo saja tadi. Ini kameranya rusak mas. Beli lagi mas. Kalau ini yang C ini orangnya sedang rusak dan kameranya orangnya yang sedang rusak. Oke. Ketemuan di mana? Kita kembali lagi ke topik yang awal ya kan. Kita selesaikan itu tadi. Karena ini kita kok tambah lama tambah bleber gak jelas. Oke, gini aja mas, saya jelasin sedikit. Jadi yang Kita namanya ambil kesimpulan saja. bahan pembicaraannya itu mengalir aja ya. Untuk disclaimer aja nih ya, kita buat acara ngomel-ngomel ini sebenarnya untuk seneng aja biar kita itu nggak boring gitu mas. Secara kita kan masih pelajar, jadi Iya. kita bebas mengutarakan pendapat kita apapun selama itu masih layak. Ya benar sekali. Mungkin itu aja ya dari saya. Untuk dari kalian gimana? Ya untuk kalau saya sih sehat-sehat semua ya, dan jangan lupa ya untuk sobat-sobat garis lucu yang lainnya, jangan lupa subscribe channel kita, like and share. Nggak cocok tahu bang. Kau mau niru siapa? Galilintar nggak ada. Galilintar, Gakledek nggak ada. Oke, makasih. Kita kan- Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah yang ada Benar, itu penting masalah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Ya. Subscribe itu gratis guys. Thank you. Oke, terima kasih semuanya.